Halo teman-teman, kami akan menyajikan sebuah video rencana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa yang kami perankan bernama Samuel yang berusia 10 tahun. Ia selalu bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, namun memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Samuel adalah salah satu siswa di kelas 5A SD Merdeka. Ayahnya adalah seorang guru dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA. Sedangkan ibunya adalah seorang dokter. Kedua orang tua Samuel selalu menuntutnya untuk menjadi juara kelas. Sejak kelas 1 sampai kelas 3 SD, Samuel selalu mendapatkan juara kelas. Namun, prestasinya menurun ketika memasuki kelas 4. Hingga saat ini, Samuel hanya menduduki peringkat 10 besar di kelasnya, yang berjumlah 25 orang siswa. Semakin hari, Samuel semakin kehilangan semangat belajar dan tidak mau mendengarkan pendapat temannya. Selasa 12 Oktober 2022, saat mendapat pelajaran IPA, Samuel ditugaskan untuk bekerja secara berkelompok. Loh, kok kamu nulisnya cacing sih? Di sini kan nggak ada cacing, adanya semut, Noel. Semut itu kan termasuk komponen biotik juga. Di buku kan nggak ditulisin kalau semut itu termasuk komponen biotik. Yang ngapain ditulis? Nah, ngapain sih kita ngikutin yang ada di buku? Kita kan harus mengamati langsung di sini. Di sini kan adanya semut, bukan cacing. Kalian ngeributin apa sih? Ini loh, Noel. Kita kan di sini disuruh mengamati sama Bu Guru. Kalau adanya semut, bukan cacing. Tapi dia nulisnya cacing. Aku juga nulisnya semut, kan kita bisa lihat semutnya. Kalau misalnya Samuel masih bingung, gimana kalau kita tanya teman-teman yang lain, tanya kelompok lain gitu? Ngapain? Nggak usah nanya kemana-mana deh. Kalian ikutin aja yang di buku. Ini kan nggak pernah salah. Kalau gitu tugas kita kurang dong. Ibu guru kan menyuruh kita mengamati apa yang ada di taman ini. Nah, di sini kan adanya semut, bukan cacing. Tuh, semut kan, semut warnanya hitam, semut. Yang nggak usah dibuat. Nanti kalau dibuat terus salah gimana? Makanya kita tanya dulu, tanya Bu Guru aja gimana? Ya terserah kalian deh. Kalau aku ikutin yang ada di buku aja. Ih, kamu keras kepala banget sih. Ya udah, kalau kamu Tari, kamu nulisnya ada semut atau enggak? Iya, aku nulisnya semut. Semut itu kan termasuk komponen biotik, bukan? Iya, aku juga nulisnya gitu. Gimana kalau kita diskusiin sama gurunya di kelas aja? Yuk, kita ke kelas. Ya, baiklah anak-anak, saat ini mari kita diskusikan tentang hasil pengamatan kalian mengenai ekosistem taman yang sudah kalian lakukan. Untuk kelompok 1, Samuel, Rika, dan Tari, bagaimana hasil pengamatannya? Coba Ibu lihat. Mana coba Ibu lihat hasil pengamatannya? Ibu, Tari, daun bunga, iya, semut, iya. Oh, Samuel sama Rika sama Tari kok beda ya hasil pengamatannya? Iya Bu, mereka tidak mau mendengarkan saya Bu. Samuel yang tidak mau mendengarkan kami, Bu. Dia bersikeras kalau semut itu tidak termasuk ke komponen biotik. Sedangkan semut itu kan termasuk komponen biotik. Dia malah nulisnya cacing. Tapi di buku ini komponen biotik itu seperti kupu-kupu, cacing, rumput, tidak ada ditulis semut. Tapi kan tadi di taman itu yang kita tentukan itu kan semut, bukan cacing. Oh iya, begini dulu sudah ya, kalian jangan berdebat dulu. Nah, Samuel, apakah paham apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Paham Bu? Iya, apa itu komponen biotik, Samuel? Komponen biotik itu komponen yang termasuk makhluk hidup Bu. Makhluk hidup. Nah, kalau semut termasuk makhluk hidup atau tidak? Termasuk. Iya. Jadi dia termasuk komponen biotik atau tidak?
termasuk juga Iya. Termasuk juga kan. Jadi nah kalau kita mengamati sesuatu gitu ya, jadi kita harus menuliskan apa yang kita lihat gitu ya, apa yang kita amati itu yang kita tuliskan, tidak harus berpatokan dengan yang ada di buku. Di buku ini menunjukkan beberapa contohnya saja, tetapi bukan hanya itu sumbernya Samuel ya. Jadi sumber pengetahuan itu ada di mana-mana, bisa di lingkungan, di taman, di halaman depan gitu ya, atau di kolam kalau Samuel ketemu kolam. Jadi di mana-mana kita bisa mengamati, dan makhluk hidup itu kan tidak hanya yang ada di buku ya. Yang penting Samuel paham apa yang ibu minta. Ibu kan minta mengamati mana komponen biotik dan abiotik. Buktinya Samuel mengerti. Ya, cuma Samuel takut salah ya. Iya Bu, jadinya kita tidak harus mengikuti yang di buku jadinya Bu. Iya, gitu ya. Jadi kekeliruan Samuel itu ketika Samuel mengabaikan apa yang Samuel lihat atau amati dan hanya berpatokan pada buku gitu ya. Ya, tapi tetap saja kan Bu, Samuel salah karena dia tidak menuliskan apa yang ada di taman, tapi dia berpatokannya ke buku. Jelas-jelas kita mengamati. Iya, memang Samuel sedikit keliru ya, tapi tidak apa-apa itu ya, karena kekeliruan atau kesalahan itu adalah cara kita belajar ya. Kalau misalnya kalian tidak pernah salah, kalian kan tidak tahu apa yang benar ya. Ya kan Samuel? Paham Bu. Jadi setelah melakukan diskusi seperti ini, kalian kan jadi tahu ya apa yang harus kalian lakukan kalau misalnya disuruh melakukan pengamatan. Samuel udah mengerti kan ya? Iya. Paham Bu. Jadi Samuel tidak takut salah ya jadinya. Ya, Samuel tidak boleh takut salah ya, karena belajar itu adalah memaknai setiap apa yang kita lalui, termasuk kesalahan itu sendiri Samuel ya. Jadi semakin banyak Samuel mencoba, semakin banyak Samuel melakukan kesalahan, semakin banyak juga Samuel belajar, karena Samuel belajar bagaimana cara menanggapi kesalahan, bagaimana yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya Samuel ya. Ya, jadi baik Samuel, Rika ataupun Tari, jangan takut salah ya. Karena saat kalian belajar itulah saatnya kalian mengeksplor ya. Nah, artinya mencoba sesuatu yang baru. Ya, jadi jangan pernah takut salah. Ngerti? Ya, ngerti Bu. Bu. Nah, kalau gitu sekarang kalian silahkan diskusikan ya, yang mana yang akan kalian masukkan ke dalam komponen biotik atau abiotik gitu ya, sesuai dengan pengamatan kalian tadi. Nah, setelah kalian diskusikan itu, nanti silahkan dipresentasikan, dibacakan ke depan ya. Nanti ibu ke kelompok lain dulu gitu ya. Ya, Bu, makasih Bu. Ya sih Bu. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak, nanti aja. Iya, sudah ya. Kalau itu silahkan kalian diskusikan ya. Ibu ke kelompok 2 dulu ya. Iya Bu. Ya, sudah bagus itu hasilnya ya. Silahkan lanjut diskusi. Iya Bu. Sudah. Di LKPD-nya aja tulis ya.